Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lamsyah dengan NIM 28921526 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus A1 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pengantar akuntansi. Dengan materi siklus akuntansi. Saya akan paparkan siklus akuntansi dari awal pengertiannya. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusutan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa siklus akuntansi adalah prosedur utama prinsip akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi selama satu periode. Ini adalah contoh bagian siklus akuntansi dimulai dari transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, neraca lajur penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh, transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. 2. Pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah apabila atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya pencurian barang dengan dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Semua transaksi baik yang terjadi secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap janji transaksi antara lain. Yang pertama ada kwitansi, faktur penjualan atau pembelian, bukti-bukti lain. Saya jelaskan yang kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Semuanya tahu kan kwitansi. Faktur penjualan dan pembelian, setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur si pembeli. Seperti itu. Jadi setiap antara penjual dan pembeli wajib memegang faktur tersebut untuk bukti. Bukti-bukti lain di samping kwitansi dan faktur dapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank atau nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Lanjut ketiga, pencatatan dalam buku harian jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom, jurnal memberikan informasi berikut. Yang pertama, tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Yang kedua, nama perkiraan. Yang ketiga, kolom debit menunjukkan jumlah yang didebit. Yang keempat, kolom kredit menunjukkan jumlah kolom kredit. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasi berdasarkan jenisnya. Contohnya aktiva, kewajiban, atau modal. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, menetapkan apakah harus menebak atau mengkredit perkiraan. Dan yang terakhir, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Maka langkah-langkah tersebut jadilah pencatatan dalam buku harian atau jurnal.
Poin yang keempat, pencatatan buku besar dan buku tambahan. Buku besar atau ledger untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terutama pimpinan perusahaan, maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun di dalam buku harian tersebut harus pula dipisah-pisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar. Itu merupakan penggolongan perkiraan menurut jenisnya. Maaf apabila saya menjelaskannya terlalu cepat. Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut. Karena masing-masing jenis besarnya sendiri. Judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan tanggal, kolom item, kolom debit, berisi jumlah yang didebit, dan kolom kredit. Berisi jumlah yang dikredit. Sesuai dengan kolom masing-masing. Pemindah bukuan perkiraan memiliki buku berarti memindahkan jumlah dari jurnal ke dalam perkiraan yang sesuai dalam buku besar. Debit dalam jurnal dipindahkan sebagai debit di buku besar, dan kredit dalam jurnal dipindahkan sebagai kredit dalam buku besar. Yang kedua, buku tambahan atau sub ledger cadangannya. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraca dan perhitungan laba rugi. Pada perkiraan piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang, nama atau nama langganan, dan berapa saldo masing-masing langganan. Jadi lebih jelas, lebih terperinci, lebih detail apabila kita menamainya. Pada perkiraan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang dan berapa saldo masing-masing kreditur. Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan atau kreditur, dibukalah perkiraan untuk tiap langganan atau kreditur. Kumpulan yang dari terpisah perkiraan ini disebut buku besar tambahan atau buku tambahan. Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan, buku besar piutang. Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor atau buku besar hutang. Lanjut ke poin kelima, neraca lanjut dan jurnal penyesuaian. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar dihitung, setiap saldo masing-masing perkiraan dapat perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini, dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit, balance jadinya. Jadi suatu neraca saldo saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui perkiraan aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan. Jadi sudah diprediksi dari awal sebelum pembuatan jurnal. Perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ialah yang pertama, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, penyusutan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain, pemakaian perlengkapan atau office supplies dan store supplies. Kemungkinan piutang tidak dapat tertagih dan terakhir persediaan barang dagangan. Cara yang poin ke-6, laporan keuangan.
Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu. Disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan. Karena pendapatan dan beban juga merupakan perkiraan laporan perubahan posisi keuangan. Maka selisih antara pendapatan dan beban tersebut atau laba atau kerugian bersih akan dipindahkan ke dalam laporan perubahan posisi keuangan. Modal yang kedua, modal adalah dalam neraca. Jadi nilai sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke dalam neraca. Nilai ini merupakan elemen keseimbangan yang paling akhir dalam neraca. Yang ketujuh, jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambahkan modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam perkiraan yang bernama ikhtisar laba rugi yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan ikhtisar laba rugi merupakan suatu tempat penyimpanan sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian nilai sisa dari ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindahkan ke dalam modal besar. Yang kedelapan, poin terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjualan dan pemindahan bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal perakhir periode akuntansi di mana laporan tersebut dibuat. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen, yaitu perkiraan neraca seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalamnya tidak termasuk perkiraan sementara. Sementara perkiraan pendapatan, beban, atau pengambilan pribadi karena nilai sisa perkiraan tersebut telah ditutup. Kesimpulan dari semuanya adalah siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis. Transaksi-transaksi yang beraneka ragam sifatnya umumnya dicatat dalam bukti-bukti formil yang catatan-catatan selanjutnya. Dari bukti-bukti asli tersebut kemudian diadakan dalam buku harian atau jurnal. Selanjutnya dipindahkan ke buku besar atau ledger. Pemindahan buku harian ke buku besar merupakan klasifikasi menurut sifat masing-masing transaksi dalam perkiraan-perkiraan. Di samping buku besar terdapat pula tambahan subledger seperti yang saya terangkan tadi yang memperinci tiap gabungan dalam buku besar. Buku tambahan ini antara lain buku piutang, buku persediaan, dan lain-lain. Dan pada akhir tahun, suatu masa akhir tahun atau akhir setengah tahun dari buku daftar kertas kerja atau worksheet yang membuat semua perkiraan dalam buku besar. Kertas kerja ini sekaligus dipakai untuk menyusun perhitungan laba rugi dan neraca setelah diadakan pembetulan-pembetulan seperlunya dan pemindahan pos-pos tertentu yang disebut dengan penyesuaian atau adjustment. Setelah kertas kerja selesai, disusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.